Hai, selamat datang lagi di channel Patra Course. Hari ini kita akan ngebahas tentang cerita dari seorang anak yang dia itu tuh kecanduan gadget banget sampai dibawa ke psikolog. Tapi dia sekarang berhasil dalam hidupnya dia. Kamu pengen tahu nggak apa yang terjadi dalam hidupnya dia dalam waktu 1 tahun aja? Dia udah berhasil untuk mencapai keinginannya dia. Simak terus lanjutannya kayak gimana. Dan juga kamu bisa komen sebanyak-banyaknya kamu pengen ngebahas apa di next videonya. Jadi masa remaja itu antara masa anak-anak menuju ke dewasa. Dan umumnya itu tuh terjadi di usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Masa remaja itu tuh bersifat sementara aja. Seperti fase kehidupan yang lainnya, masa remaja itu tuh nggak berlangsung selamanya. Jadi ketika kamu sekarang Gen Z yang lagi nonton video ini, kamu ketika nonton video ini terus kamu tuh bingung tentuin life purpose-nya kamu tuh seperti apa, kamu akan ngerasain hal ini dan mulai dari sekarang kamu harus sadar kalau masa remaja itu tuh nggak berlangsung selamanya. Dan yang kedua, masa remaja itu adalah masa perubahan, dimana perubahan fisik, perubahan mental, perubahan emosional itu tuh cukup signifikan. Dan kita bisa akui sifat sementara di fase ini dapat membantu remaja-remaja di sekitar kita dan juga orang-orang di sekitar kita tuh memahami dan juga menerima perubahan tersebut. Dan juga masa remaja itu adalah kesempatan buat berkembangnya kita. Meskipun ada banyak banget tantangan, ada banyak banget hambatan dan juga rintangan, banyak banget kesenangan yang bisa kita pilih, bisa kita lakuin, bisa kita nikmatin. Kita bisa main gadget aja seterusnya, atau kita bisa mulai memilih sebenarnya aku tuh pengen jadi apa, pengen jadi berkarir dari apa. Dan masa remaja itu adalah periode penting untuk belajar, bereksperimen, mencari tahu sebenarnya kesenangan kamu tuh di mana, kamu akan cari karirnya tuh seperti apa, dan juga membentuk identitas diri. Sebut aja dia Alex namanya. Dia adalah seorang remaja 17 tahun dan dia adalah seorang remaja yang cerdas juga kreatif, dan dia tuh punya banyak banget bakat, banyak banget minat yang ada di hidupnya dia. Tapi dia juga kecanduan gadget. Nah, dia tuh jadi setiap harinya itu tuh cuma ngabisin waktunya di kamar aja, dan dia cuma berkecimpung dan juga main-main sama sosmed aja, ataupun dia main game online, dia nonton video YouTube terus-menerus, looping. Dan emang sosial media itu diciptakan untuk gimana caranya biar time spend aplikasi di dalam isi itu tuh bener-bener biar lama. Jadi memang itulah sebuah looping yang akan berulang terus-menerus gitu. Jadi memang visualisasinya dibikin bagus, fitur-fiturnya dibikin menarik, karena memang biar kecanduan dan juga biar lama kita berlama-lama di sosmed itu. Nah, dari dia kecanduan gadget ini, dia tuh jadi kayak setiap di sekolah tuh nggak pernah ngedengerin pelajaran, dia tugasnya nggak dikerjain sama sekali, dan guru-gurunya juga udah komplain sama orang tuanya, udah sampai manggil orang tuanya, tapi orang tuanya tuh gak pernah datang karena malu. Dan dia mulai menarik diri dari teman-temannya dia karena ngerasa kayak insecurities. Sebenarnya anak ini, si Alex ini tuh ngerasa tertekan sama apa yang diekspektasikan orang tuanya sama dia. Orang tuanya nuntut banget untuk jadi orang yang berprestasi, sedangkan dia sebenarnya anaknya kreatif, anaknya cerdas, tapi dia kecanduan gadget. Dia tuh merasa harus selalu mendapatkan nilai yang bagus, harus selalu juara di bidang semuanya, dan dia harus menjadi anak yang terbaik gitu di dalam kelasnya. Padahal dia kemampuannya tuh bukan di situ. Sebenarnya dia bercita-cita buat jadi masuk tentara ataupun Polri, tapi di satu sisi orang tuanya tuh nggak pingin. Hal ini membuat Alex itu tuh jadi tertekan dan juga dia mencari pelarian di dunia gadget ini. Alex mulai bolos sekolah, dia mulai ngabisin waktunya di warnet aja untuk bermain game. Dan dia sering begadang semalaman, kayak bener-bener satu hari tuh gak tidur, satu malam gak tidur, buat main game aja. Dan dia gak peduli sama kesehatannya, dia gak peduli sama kebersihannya. Dan suatu hari, Alex tuh kayak ngerasa lagi ada upacara. Di tengah-tengah upacara itu, dia tuh pingsan. Karena dia tuh pingsan dan dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter ngediagnosis si Alex itu tuh adalah orang yang kelelahan dan juga dia kekurangan gizi akibat kecanduan gadget itu tadi. Hal ini yang ngebuat orang tuanya Alex tuh shock, dan juga mereka tuh cari cara gimana caranya anaknya biar lepas dari kecanduan gadgetnya itu tadi. Nah, si Alex ini ketemu sama psikolog dan dia dibantu buat memahami akar dari kecanduan gadgetnya itu seperti apa. Dan psikolog itu tuh ngebantu dia untuk menyadari bahwa dia itu tuh nggak sendirian. Banyak problem anak-anak seusianya dia yang Gen Z merasakan hal yang sama. Si Alex jadi lebih kontrol sama
keinginannya buat main gadget seharian, dia mulai cari kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Dia mulai olahraga, dia mulai main musik, dia mulai melakukan hal-hal positif lainnya. Dan si Alex itu juga sadar bahwa mengatasi kecanduan gadget itu tuh bukan sesuatu yang datang dari sendirinya. Jadi memang mengatasi kecanduan gadget itu adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan juga usaha. Dia mulai memberikan diri untuk mengambil langkah-langkah kecil untuk mengatasi kecanduan gadgetnya dia. Dan dia mulai ngerasa lebih baik setiap harinya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa, kenapa hidup aku tuh mirip sama Alex ya? Kenapa aku tuh kecanduan gadget dan aku tuh nggak tahu mau apa ke depannya? Belum tahu cita-citaku jadi apa, kemudian aku tuh nggak ngerti pengennya aku jadi apa. Dan kamu jadi menarik diri dari lingkungan kamu jadi nggak pede, kamu jadi insecure, kamu jadi malas ketemu orang banyak karena memang kamu dijudge kamu kecanduan gadget. Satu hal yang kamu wajib notes adalah pede itu tuh bukan datang dari lahir, tapi suatu skill yang bisa diasah setiap harinya. Fakta menarik tentang orang percaya diri. Yang pertama, orang yang percaya diri itu lebih mudah buat menjalin hubungan sosial yang worth it. Yang kedua, orang yang percaya diri itu lebih mudah untuk mencapai tujuannya karena dia percaya sama dirinya sendiri dan yakin sama apa yang dilakuinnya dia itu adalah sebuah hal yang ada di jalan yang tepat. Yang ketiga, orang yang percaya diri itu tuh lebih bahagia dan juga lebih sehat. Jadi sampai hari ini, kalau misalkan kamu masih di Alex yang dulu, sekarang Alex udah lebih baik. Dia udah masuk klub musik, dia ketemu sama banyak orang, dan dia sekarang lagi belajar di Panara untuk ngejar karirnya, keinginannya dia untuk jadi tentara ataupun polisi. Dan dari situ, dia mulai memperbaiki hidupnya sedari dini gitu, ketika dia udah aware sama masalahnya dia di mana. Jadi sampai sekarang, kalau misalkan kamu masih jadi anak yang kurang percaya diri, mungkin ada trauma dari masa lalu, kamu bisa coba latihan setiap hari untuk ngasah pede kamu, ngasah kepercayaan diri kamu, bangun, dan juga mulai latih kepercayaan diri kamu. Karena masa remaja itu tuh nggak selamanya, alias masa remaja itu tuh nggak selamanya. Mulai hari ini, kamu harus tata hidup kamu harus tahu life purpose-nya kamu tuh apa. Dan ya, semoga kamu berhasil dan juga semoga apapun yang jalan yang kamu tempuh itu akan dipermudah. Sekian video dari hari ini, video yang cukup menginspirasi menurut aku. Semoga kamu bisa mengambil manfaat dari video ini dan selamat ketemu di video selanjutnya.